Ibu dan Bapak guru hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Cerelius Andri Sulistianto. Setelah mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata sebagai bentuk implementasi pemahaman saya terhadap topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar. Setelah memahami topik Merdeka Belajar, kita dapat pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam topik Merdeka Belajar, terdapat 5 modul, yaitu pemahaman dan mengenali diri sebagai pendidik, modul 2 mendidik dan mengajar, modul 3 mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, modul 4 mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, modul 5 mendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita simak modul yang pertama, memahami dan mengenali diri sebagai pendidik. Dalam proses ini kita perlu memahami 3 bagian, yaitu mengenali diri dan peran seperti apa saya. Sebagai guru, kita harus mengenali diri dan memahami diri kita. Sebagai seorang guru, maka jika kita merefleksikan diri peran kita sebagai pendidik berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah memberikan ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha, mempersiapkan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kita perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka dengan kesadaran untuk terus belajar secara mandiri. Kita mengatur diri sendiri, hal ini merupakan bagian dari perjalanan kita menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidup bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung kepada orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya penting untuk mereka mengenali diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya, sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam dasar-dasar pendidikan. Pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ki Hajar Dewantara menyamakan mendidik anak dengan mendidik rakyat. Kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Begitu pula dengan generasi saat ini belajar bersama kita. Kelak mereka akan menjadi bagian dari masyarakat di masa depan, mengingat bahwa murid-murid kita akan menjadi masyarakat masa depan. Maka sebagai guru yang bisa kita lakukan saat ini adalah mengantarkan mereka menuju mimpi-mimpi dan cita-cita mereka. Peran guru adalah sebagai penuntun,
motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak kepada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apakah saya? Sebagai guru menurut Ki Hajar Dewantara itu memenuhi 3 hal, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Dari ajaran Ki Hajar Dewantara tersebut, kita sebagai guru yang maju hendaknya memiliki peta konsep dan rancangan pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan diri, maka kita tahu apa yang bisa kita optimalkan dari peran kita sebagai guru. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Mari kita simak modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Dalam modul ini kita akan memahami 3 hal, yaitu mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Apa itu pendidikan? Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran pendidik yang bisa menuntun agar murid bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya murid dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan selama 1 abad. Metode pembelajaran di zaman kolonial Belanda yang menggunakan sistem perintah dan sanksi, hal itu tanpa sadar masuk menjadi warisan cara guru-guru kita dalam mendidik dan mengajar yang mungkin juga sampai saat ini. Praktik pembelajaran kolonial sangat bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pembelajaran yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia, yaitu pembelajaran dengan sistem Among. Kita sebagai pendidik harus menjaga jangan sampai pendidikan di zaman kolonial akan terulang kembali. Pendidikan yang memerdekakan muridlah yang menjadi pegangan kita. Menjadi manusia secara utuh. Secara kodrati manusia mempunyai 2 kebutuhan, yaitu jasmani dan rohani. Kita sebagai pendidik dapat membantu murid untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin, agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan daya upaya memajukan perkembangan pikiran dan budi pekerti. Kita sebagai pendidik harus memandang murid secara utuh dalam mendampingi murid-murid menentukan tujuan belajar, merencanakan pembelajaran sesuai dengan murid baik lahir maupun batin, yang akan membantu murid mengembangkan lahir maupun batin. Pada bagian modul 3, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 hal yang akan kita bahas, yaitu kodrat murid dan asas trikon. Yang pertama adalah kodrat murid. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat
keadaan dibedakan menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengatakan, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Maka pembelajaran yang dialami murid harus mendekatkan diri dengan lingkungan tempat tinggal mereka, yaitu dengan pembelajaran kontekstual. Kodrat zaman adalah bagian pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, tugas guru memastikan seluruh dimensi diri dalam kehidupan murid bisa dikenali, digali, dan dikembangkan. Yang kedua, asas trikon. Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita, para pendidik, menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman, menggunakan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu, yaitu pendidikan menuntun murid dengan merencanakan dan mengembangkan secara berkesinambungan, menyatu dengan alam, masyarakat Indonesia, untuk mewariskan peradaban. Konvergensi, yaitu pendidikan menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik-praktik baik dari kebudayaan lain, dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Konsentris, pendidikan menuntun konsentris. Pendidik menuntun murid dengan berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Asas trikon diyakini mampu menghadapi derasnya perubahan arus kodrat zaman seperti abad 21. Pada bagian modul 4, akan dibahas mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kita sebagai pendidik tidak hanya menyiapkan kemampuan kognitif saja, tetapi juga kita harus memberikan pula tuntunan budi pekerti pada murid dalam kehidupannya. Budi pekerti atau watak dapat diartikan sebagai hasil dari persatuan gerak pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga bisa dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Konsep konvergensi. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa kodrat manusia sebagai kertas yang sudah terisi tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas pendidik adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Teori konvergensi merupakan pendekatan yang digunakan Ki Hajar Dewantara dalam menjelaskan tentang kertas bertuliskan samar dengan membagi budi pekerti menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis dan bagian intelligible. Pada bagian modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid bisa dipenuhi dengan sistem Among. Murid berada dalam generasi natif digital yang hidup di era kemajuan, mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Ibu dan bapak guru hebat
Demikian pemaparan saya mengenai pemahaman Merdeka Belajar. Jika Bapak Ibu guru hebat ingin mendapatkan PPT materi Merdeka Belajar ini, Bapak Ibu dapat mendownload dengan link yang terdapat dalam deskripsi video ini. Terima kasih dan salam bahagia.